Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari malam pertama kita dari Aceh, mulai dari Aceh ke Sumatera, ke Jawa, malam hari ini sampai ke Kalimantan, khususnya daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Di sana ada dua syekh besar, ada Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari dan Syekh Arsyad Al-Banjari. Untuk malam hari ini secara tema yang sudah disiapkan teman-teman panitia itu cuman ngajinya apa yang mana kita derek dengan Pak Ahmad Rafiq, tidak perlu berpanjang lebar, waktu kami persilahkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi min hadrati rabbina wa barakatuh. Wasdiqai wa aqrabi ustazina wa masyayikhina wa muallimina wa tulana wa ta'ala min hadrati al-ulama al-amilin wa qur'an wa khuzina risalati sunnat al-haqqi wa hidayah wa qur'an وصلنا إلى الشيخ محمد رشد البنجاري وشيخ الله الحديث دكتور محمد رشد عبد الرحمن سيد فاطمة شعب الله الحديث بدر محمد أمين وكل شيء قدر وشر العبدان والوزير العين والوزير محمد عبد الله إرشاد زين وقلوب الترتيب وقلوب الشهر ومشارك وصلنا إلى المشاركة إلى المغرب ومشاركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المؤلف رحمه الله نفعنا به والعلوم في الدارين آمين. Di hadratal mukarramin wal muhtaramin wa alim bil khusus Kang Yai Jadul Maula, teman-teman santri pesantren Kaliopa. Salahnya ke Sunan, saya baru datang dari pesantren Sunan Ambia ke Sunan Kaliopa. Dari Sunan ke Sunan ini melak bergana. Ya alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun atas undangannya. Jadi saya tadi sore itu yang saya lakukan, saya nyuwun pamit sama zuriatnya Syekh Arsad ini. Ya, saya bilang karena saya tidak pernah mengaji langsung buku ini, jadi kitab ini, jadi saya hanya akan bercerita bagian kesejarahannya, lalu kita sama-sama mutalaah. Saya tadi sempat kepikir fotokopi dibagi gitu ya, yang video hanya sekadar ya kita mutalaah sama-sama saja isinya. Karena yang penting saya mau ngajak untuk melihat peta besarnya saja. Mungkin nanti Kang Jadul juga sudah tahu sebagiannya. Jadi saya mau ngajak kita hari ini kita baca kitab Tuhfatul Raghibin. Ada beberapa, saya hanya bawa 1, 2, 3, 4, 5 versi kitab. 5 versi, tapi isinya sebagian besar sama. Jadi ada satu yang versi paling tua itu yang terbitan Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Auladi di Surabaya. Lalu kemudian ada versi kedua, ini versi yang saya pegangi dan saya dulu ketika riset ngajinya pakai versi ini. Ini versi yang ditahqiq oleh Mahmud Siddiq bin Haji Abdurrahman Siddiq. Abdurrahman Siddiq itu mufti Indragiri Hilir, karena dia cucu dari Syekh Arsyad Al-Banjari di Indragiri Hilir di Riau sana. Lalu kemudian ada versi transliterasinya, ada 2 versi transliterasi. Satu itu yang di tangan Kang Jadul, itu versi transliterasi dari Profesor Syukur Allah Yarhamu. Lalu kemudian satu versi lagi, ini versi tahun 2000-an. Ini ditulis oleh zuriat beliau, yang versi transliterasinya ditulis oleh Abu Daudi.
Abu Daudi itu guru Irsyad Zain. Tadi di awal kita sama-sama kirim Fatihah juga untuk beliau. Lalu kemudian versi terakhir yang versi terakhir ini yang paling banyak sekarang dipegang di pengajian di Banjar. Ini versi yang ditahqiq ulang. Sebenarnya dari translatornya Abu Daudi, tapi diterbitkan oleh anak turunan beliau. Karena Abu Daudi itu guru Irsyad Zain, itu adalah keturunan ke-6 dari Syekh Hasan Al-Banjari. Jadi pada masanya beliau paling tinggi yang hidup. Kalau teman-teman pernah dengar nama Guru Ijai, Guru Ijai itu kalau ketemu ayah, kita biasanya manggil ayah gitu. Kalau ketemu ayah, Guru Irsyad Zain itu cium tangan karena zulatnya lebih tinggi. Karena zulatnya lebih tinggi. Dan sekarang yang pegang itu Ustadz Daudi. Saya tadi sore itu pamitnya sama Ustadz Daudi gitu. Saya pamitnya sama Ustadz Daudi karena yang pegang lisensi kitabnya sekarang ya. Kudu pamit ketok pintu dulu kan. Oke, baik. Lalu kemudian yang kedua. Jadi pertanyaan kan begini sebenarnya di abad ke-18. Jadi tadi sudah disampaikan di Tanah Banjar itu ada dua ulama besar, ada Syekh Ahmad Nafis yang lalu kemudian mengarang kitab Durrun Nafis. Yang kedua yang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang biasa orang Banjar sebut dengan Datuk Kalampayang karena merujuk kepada tempat makamnya beliau, kepada makamnya beliau. Menariknya sebenarnya kan sampai sekarang pesantren yang ditinggalkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari sebenarnya nggak besar. Sulamul Ulum, misalnya Sulamul Ulum di dalam pagar daerah beliau sebenarnya tidak besar gitu pesantren. Yang besar itu justru nanti pesantren yang didirikan oleh santri-santrinya. Itu yang sekarang jadi pesantren Darussalam yang di tengah kota Martapura katanya. Oke, ya jadi Syekh Arsyad Al-Banjari orang kerajaan sebenarnya. Saya sempat pernah bercerita dengan Kang Jadul. Dan beliau satu generasi dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Abdul Wahab Bugis, sama Daud Al-Fatani, satu lagi siapa sih orang Betawi? Muhammad Al-Batawi. Ya itu semuanya satu generasi, satu rating ngajinya gitu. Sebagian mengatakan beliau sebenarnya di Makkah juga sempat ketemu dengan guru Syekh Muhammad Nafis. Syekh Muhammad Nafis tapi memang tidak satu grup ngaji gitu, walaupun sempat ketemu gitu. Lalu kemudian mereka membidangi hal yang berbeda-beda walaupun sebenarnya semuanya ngalim gitu kan. Daud Al-Fatani itu lebih banyak menonjolkan kitab-kitab tauhid, nanti Syekh Abdul Somad Al-Falimbani pada kitab-kitab tasawuf, Syekh Arsyad Al-Banjari pada kitab fikih. Nah, karya fikih beliau yang paling terkenal itu yang dibaca di antara Asia Tenggara sebenarnya yang di kitab Syafi'i dan Muqtadi. Kemarin sempat kita mau baca itu tapi kayak ngaji fikih, masa ngaji fikih, ngaji posolan ngaji fikih itu kayaknya berat dan kerasa laparnya gitu. Jadi kita menghindari rasa lapar gak usah ngaji fikihnya gitu. Ini bagian dari menghindari rasa lapar itu. Lagian mau panjang sekali, detail sekali. Tapi sekadar pengantar sederhana. Jadi kitab beliau disekolahkan oleh, jadi saya Arsyad Al-Banjari muda saat itu disekolahkan oleh sultan yang berkuasa di Kesultanan Banjar ke Makkah. Beliau ngaji di Makkah sekitar 30 tahunan, lalu kemudian beliau balik ke tanah Banjar. Nah, ketika dalam perjalanan balik ke tanah Banjar saat itu belum ada Lion Air, jadi nggak akan telat gitu. Sekarang on time tapi mahal. Ya, belum ada pesawat, jadi semua perjalanan menggunakan laut. Nah, pendaratan pertama beliau itu ada di Aceh. Karena itu maka di dalam kitab Syafi'i dan Muhtadin kita akan ketemu kosakata berbahasa Aceh. Jadi baca kitab Syafi'i dan Muhtadin itu makanya kita nggak bisa ngaji posolan, ngaji kitab Syafi'i dan Muhtadin agak berat karena membutuhkan kamus pendamping. Abu Daudi sebenarnya sebelum meninggal, Guru Irsyad Zain itu bikin kamus khusus untuk membaca kitab Syafi'i dan Muhtadin. Karena beliau mendarat di Aceh, beliau sudah mulai merintis menulis itu sebenarnya. Makanya masuk kosakata Aceh. Di perjalanan beliau berhenti di beberapa tempat, termasuk di Palembang, mulai masuk kosakata Melayu. Beliau berhenti di Jakarta, mulai masuk kosakata bahasa lokal. Beliau bergeser sampai ke Surabaya. Jadi sepanjang lalu mulai masuk beberapa kosakata Jawa. Baru beliau nyebrang ke tanah Banjar sampai ke Martapura. Nah, di sepanjang perjalanan itu beliau menyerap bahasa-bahasa ini. Makanya membaca kitab Syafi'i dan Muhtadin memang perlu penguasaan
multilingual. Jadi penguasaan bahasa agak banyak. Kalau nggak nyambung gitu kan. Nggak nyambung. Karena kosakatanya tadi terdiri dari macam-macam. Nah, karya ini dianggap magnum opusnya beliau. Magnum opus beliau dalam karya fikih. Walaupun di luar karya itu sebenarnya beliau mengarang beberapa karya lagi dalam kitab fikih. Beliau mengarang secara khusus kitabul nikah. Beliau juga mengarang secara khusus kitabul haid. Ya, nah kalau kitabul haidnya saya khatam gitu kan. Nggak tahu, saya khatamnya bagian kitabul. Dan itu serius itu. Saya khatam kitabul haid dulu zaman nggak ada ceweknya di ruangan. Iya, pas di aliyah dulu. Iya, di aliyah. Tapi baru dari situ saya bisa kalau ngisi pengajian nikah selalu bilang sama calon mempelai pria gitu kan. Laki-laki juga harus paham kitabul nikah gitu. Biar Anda tahu kapan istrimu darahnya itu haid atau istihadah. Kan penting gitu kan. Penting gitu nanti. Pentingnya itu penting nandai kapan boleh masuk, tapi juga penting nandai kapan kudu sholat gitu ya. Loh iya kan? Cowok kan ini urusan mubadalah kan, dan ini urusan mubadalah. Tapi serius tuh banyak cowok nggak tahu membedakan apa darah istihadah sama darah haid kan. Apalagi yang bujangan-bujangan ini kan tahu darah aja semua, kacau itu. Nggak penting kok. Saya belajar itu di situ di kitabul haid. Jadi kalau siklus haid apa darah juang. Darah juang. Banyak darah juang. Dan darah juang itu dari hitungan hari gitu. Makanya tangan kiri lagi apa itu namanya. Iya, padahal dulu ngaji siklus haid 10 hari itu berarti flek mulai keluar dari keberapa. Ngono ngaji nih, sampai ngono ngajinya biar nih, sampai tenan insyaallah. Dan laki-laki semua gitu loh. Jadi ya nggak tahu imajinatif laki-laki bujangan semua lagi. Dan santri lagi, sebagian malu-malu punya pacar juga enggak. Jadi imajinatif banget itu. Ilmunya sangat imajinatif. Jadi semuanya imajiner gitu ilmunya. Ya, membayangkan juga gak berani-berani banget gitu. Dan belum terlalu kenal sama video anak sekarang gitu kan. Jadi murni imajiner tuh ngaji itu. Sampai itu sah khatam nih. Sah khatam nih imajinatif. Oke. Wah, set. Matur suwun. Emang buat saya main matur suwun. Enak gitu. Baik, tapi lalu kemudian oke, jadi dan beliau sepulang itu diangkat menjadi mufti di kerajaan Banjar. Karena dia jadi mufti itulah maka lalu kemudian karyanya sebagian besar dalam bidang fikih. Tetapi lalu kemudian beliau tidak hanya berhenti sampai di situ, beliau dihadapkan dengan beberapa problem. Karena ternyata problem yang didatangkan ke beliau tidak hanya problem fikih. Beliau juga dihadapkan sama kasus berkembangnya paham wujudiyah di tanah Banjar yang saat itu dibawa oleh Abdul Hamid Abulung. Nah, sebagian mengatakan ada yang meragukan Abdul Hamid Abulung ini mitologi atau fakta karena secara struktural ceritanya Abdul Hamid Abulung sama persis dengan Syekh Siti Jenar, sama persis dengan cerita Mansur Al-Hallaj. Sama persis sebenarnya jalan ceritanya. Jadi nggak usah diceritain lagi kan. Nah, Syekh Hasan Al-Banjari dihadapkan dengan kasusnya Abdul Hamid Abulung. Akhirnya karena dihadapkan dengan kasus Abdul Hamid Abulung, tidak berhenti sampai di situ, beliau juga didatangkan dengan sejumlah pertanyaan tentang praktek-praktek keberislaman, praktek-praktek di tanah Banjar yang praktek itu tidak bersentuhan dengan isu fikih, tetapi praktek itu lebih dekat kepada isu tentang ketauhidan. Jadi isu tauhid. Karena itu maka lalu kemudian akhirnya beliau mengarang satu kitab tauhid. Kitab itulah yang mungkin malam ini kita baca pelan sama-sama. Kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqatil mu'minin wa ma yufsidu min riddatil murtaddin. Jadi ini kitab tentang Tuhfatur Raghibin, kitab tuhfahnya orang-orang para pencinta daya raghib, orang-orang mencari ilmu, fi bayani haqiqatil mu'minin, yang menjelaskan hakikat orang-orang beriman dan apa yang merusak daripada murtadnya, riddahnya orang-orang yang murtad gitu. Oke. Jadi itu backgroundnya. Jadi beliau berceritalah mulai dari konsep iman dari awal. Nanti kita akan baca, saya baca terusan aja gitu karena menarik gitu. Saya sambil baca ini juga sambil nyentil akidah sehingga ngantemi aswaja, karena saya tahu ini cacah nom masih saya belajar aswaja dari sini pertama kali. Jadi tidak dari aswanya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Habis itu baru saya baca yang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh. Karena tapi walaupun isinya sama. Oke, sebelum kita baca ke depan, stay tune ya, dan jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe. Oke?